Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Adil dengan NIM 2209015020029. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai salah satu teknologi kecerdasan buatan yang sangat populer saat ini dan bermanfaat bagi kita sehari-hari, yaitu ChatGPT. Nah, dari sini saya akan mempresentasikan ChatGPT guna untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah diberikan oleh Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Kartika Septiari Pratiwi Musa, SE, MSI, guna untuk penilaian ujian akhir semester. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sih itu ChatGPT? Nah, ChatGPT itu merupakan suatu model kecerdasan buatan berbasis bahasa alami yang dikembangkan oleh suatu perusahaan yang kita sebut dengan OpenAI. Nah, model ini dirancang untuk berinteraksi dengan manusia melalui percakapan yang menyerupai cara kita berbicara sehari-hari. Nah, ChatGPT ini itu dilatih untuk menggunakan jutaan data teks dari berbagai sumber sehingga mampu memahami konteks dan memberikan respon yang relevan dan inovatif. ChatGPT itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti menjawab pertanyaan, membantu penulisan, atau sekadar berinteraksi tentang topik-topik tertentu yang kita berikan dalam teks yang kita cantumkan pertanyaan ke dalam ChatGPT. Ah, bisa dibilang ChatGPT itu seperti asisten virtual pribadi yang bersifat membantu kapan saja. Selanjutnya ada manfaat ChatGPT. Nah, ChatGPT itu bukan hanya sekedar chatbot dengan teknologi kecerdasan buatan berbasis bahasa alami. ChatGPT itu juga menawarkan berbagai manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari maupun profesional. Yang pertama yaitu akses informasi yang cepat. Nah, ChatGPT itu memungkinkan pengguna untuk mendapatkan jawaban dalam hitungan detik tanpa harus membuka banyak tab web browser atau mencari berbagai sumber. Contohnya, jika kita ingin mengetahui definisi dari suatu konsep ekonomi, cukup mengetikkan di pertanyaannya dan ChatGPT akan memberikan penjelasan yang relevan, ringkas, yang mudah dipahami. Hal ini sangat eh, menghemat waktu, terutama bagi pelajar, pekerja profesional, atau siapapun yang butuh informasi secara tepat dan akurat. Yang kedua itu dukungan penulisan. Nah, menulis bisa menjadi tantangan baik itu untuk tugas sekolah, laporan kerja maupun kerja kreatif. Nah, ChatGPT itu dapat membantu dalam yang pertama itu menyusun kerangka tulis, mengembangkan paragraf, menyunting dan merapikan bahasa, eh, memberikan alternatif kreatif yang lebih efektif dan memberikan eh, alternatif seperti misalnya ketika kita kesulitan menyusun pembuka sebuah artikel, cukup kita minta ChatGPT untuk membuatkan contoh paragraf pengantar sesuai dengan tema yang diinginkan, sesuai yang kita inginkan dalam artikel yang ingin kita buat. Yang ketiga yaitu pembelajaran dan edukasi. Nah, ChatGPT itu sangat efektif sebagai pendamping belajar. Nah, ChatGPT mampu menjelaskan konsep-konsep kompleks dengan bahasa yang mudah dipahami, bahkan bisa menyesuaikan penjelasan berdasarkan tingkat pendidikan pengguna. Contohnya, suatu siswa SMP yang ingin memahami hukum network Newton akan mendapatkan penjelasan yang berbeda dibandingkan mahasiswa teknik. Selain itu, pengguna bisa mengajukan pertanyaan lanjut untuk menggali pemahaman lebih dalam terkait dengan konsep-konsep yang ingin kita pahami.
Yang keempat itu pengembangan ide. Nah, jika kita menggunakan ChatGPT seperti jika kita ingin membuat suatu bisnis baru, menulis novel, atau membuat proyek ilmiah, ChatGPT itu dapat berperan sebagai partner pribadi kita yang tidak pernah lelah uh, jika kita ingin bertanya apapun itu, seperti menyusun ide awal, mengembangkan poin-poin penting, menyusun rencana atau strategi, dan lain-lainnya. Yang kelima itu ketersediaan 24/7. Nah, ChatGPT itu tidak seperti manusia. ChatGPT selalu aktif dan siap membantu kapanpun dibutuhkan, pagi, siang, malam, bahkan tengah malam. Nah, ini sangat menguntungkan bagi mahasiswa yang belajar hingga larut malam, serta karyawan yang dengan jadwal yang fleksibel. Yang keenam itu personalisasi. Nah, ChatGPT itu dapat menyesuaikan respon berdasarkan gaya bicara dan kebutuhan pengguna. Misalnya, jika Anda ingin menjelaskan formal atau tugas kuliah, ia akan menulis dengan bahasa yang akademis. Nah, jika Anda ingin menjelaskan santai atau media sosial untuk media sosial, ia akan memberikan bahasa yang ringkas dan komunikatif. Nah, eh, ChatGPT itu dapat disimpulkan bahwasanya ChatGPT itu bukan hanya alat bantu, tetapi partner cerdas yang dapat menunjukkan berbagai alternatif aktivitas manusia, mulai dari mencari informasi, belajar, menulis, hingga berinovasi dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada dalam ChatGPT. Selanjutnya itu langkah-langkah menggunakan ChatGPT. Nah, yang pertama-tama teman-teman perlunya membuka Google Chrome terlebih dahulu. Kemudian, eh, jika sudah membuka Google Chrome, teman-teman perlu mengetik eh, ChatGPT dalam Google Chrome. Nah, apabila sudah ada tampil seperti ini, teman-teman langsung saja ketik ChatGPT Open AI. Nah, apabila sudah tampil seperti ini, akan ada itu yang namanya fitur login. Nah, teman-teman pertama-tama harus login terlebih dahulu. Dengan ada itu sebelah kanan atas, ada yang namanya login dan ChatGPT. Kita ketik itu. Nah, nah, eh, jika kita sudah memasuki ChatGPT ini, kita langsung memasukkan form apa yang kita ingin dapatkan dari sini. Ah, dan terkait dengan fitur-fitur yang ada, yang pertama itu history yang ini. Ah, ini tuh merupakan histori pencarian sebelum-sebelumnya. Kemudian ada fitur pencarian. Nah, ini itu merupakan fitur pertanyaan yang akan kita berikan ke dalam ChatGPT. Kemudian ini fitur apabila kita menginput suatu file, nah terus kita berikan pertanyaan ke dalamnya, maka ChatGPT akan memberikan jawaban terkait hal tersebut. Nah kita langsung praktik saja. Eh, kita ketik fitur ini, baru kita ketik add foto atau file. Contohnya ini, apa ya? Contohnya ini. Hmm. Nah, kita tunggu beberapa saat untuk penguploadan file tersebut. Nah, untuk terkait dengan file tersebut, kita langsung masukkan form yang kita inginkan. Contohnya, buatkan skrip presentasi dari file yang saya upload. Nah,
ChatGPT langsung merespon terkait slide-slide tersebut. Nah, ChatGPT langsung memberikan skrip terkait apa yang kita inginkan, kita ingin capai, kita ingin berikan ke dalam skrip tersebut. Nah, jika kita belum puas terkait dengan skrip yang diberikan ChatGPT, maka kita bisa memberikan eh, panduan baru atau teks baru ke dalam ChatGPT untuk lebih menspesifikkan. Contohnya, buatkan dalam bentuk paragraf. Nah, ChatGPT langsung juga bisa membuatkan dalam bentuk paragraf. Nah, eh, di sini ChatGPT langsung memberikannya untuk mempermudah mahasiswa atau orang-orang yang menggunakan tersebut terkait dengan penggunaan ChatGPT. Mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.